Baik, pada malam hari ini, karena hadir juga ada ujung sana, ada Bu Indri, ada Cici Jesslyn, ke kanan lagi Ustazah Etika, ke kanan lagi Bapak mantan pendeta. Nah ini saya simpan dulu. Mantan pendeta di Medan. Beliau seperti Bapak pendeta dan Cemumek. Iya. Pendeta masuk Islam. Ya. Tapi saya simpan dulu ya. Ini disimpan nanti. Ya. Simpan. Buat Pak Andri Tunggal ya. Saya simpan dulu ini. Beliau akan hadir untuk Anda. Para pelawak mulai diabsen oleh Ipung Atria ya. Kita lihat di sini ada Kainama, ada mualaf yang juga dari Saksi Yehova, ada Jesslyn, lalu juga ada praktisi Judaism di sini ya. Dan juga mantan pendeta dari Medan. Nah ini baru nih teman-teman. Mantan pendeta dari Medan. Tapi katanya masih disimpan oleh Ipung Atria karena nanti akan dibuat konten khusus mengenai mantan pendeta dari Medan ini ya. Tapi kalau lihat tampangnya kayak nggak meyakinkan ya. Bukan kayak mantan pendeta ini, tapi kayak orang parmitu ya. Tahu parmitu ya, kalau orang Batak bilang parminum tua teman-teman. Kejutan ya, kejutan. Beliau akan ada momen khusus bagaimana beliau membuka sehingga hati itu membuncah dan masuk Islam. Judul Terpanggil. skripsi saya, Skripsi? Stop Berdosa Dalam Segala Hal. Oh. Di kampus mana itu? Di kampus Wah, Sekolah tinggi tidak diterima. apanya? baru mau Karena poin B atau dan poin C daging babi haram tidak boleh dimakan. Nggak boleh. Harus dibuang itu baru diterima. panjang. Nanti aja. Ya. Kita simpan dulu. Kita Maka itu simpan. simpan nanti dia bikin episode sendiri. Iya. Judulnya Ya. Beliau mantan pendeta dan semua keluarganya adalah orang-orang gereja. ya, Ya. Termasuk istrinya juga mualaf. ya. Insya Allah akan membuat kejutan dan mudah-mudahan menjadi wasilah esok pintu ya. hidayah buat sebanyak-banyaknya masyarakat. Dari sekolah tinggi Oh, banyak ya kampusnya. Suaranya dibisukan atau di-mute ketika mantan pendeta mengatakan nama kampusnya. Jadi kita nggak bisa tahu nih dari mana kampus si mantan pendeta ini ya. Karena masih disimpan kata si Ipung Atria. Kenapa sih harus di-mute gitu ya? Apakah takut dicek kebenarannya? Karena sekarang kan kita bisa cek seseorang itu memang pernah kuliah atau tidak secara online. Ya tapi kita tunggu aja lah ya bagaimana nanti Ipung merilis konten secara khusus dengan mantan pendeta ini supaya nanti bisa kita selidiki lebih jauh. Sekali Anda menyebutkan, nanti akan terbit berita bahwa Anda bukanlah mahasiswa tidak Iya, pernah mengenyam biasanya gitu, pendidikan Islam. biasanya gitu. Bahkan Pak Pendeta dan Cemumek pun Iya. waktu menunjukkan ijazah ke saya itu nggak berani, tolong jangan tunjukkan. Iya. Jangan, nanti akan ada anulir itu. Inilah jurus ngeles mereka ya teman-teman, yang memang pernah sekolah teologi ya, mereka berani tunjukkan ijazahnya. Contohnya seperti Dan Cemumek ya. Dan Cemumek itu ya saya akui bahwa dia memang pernah sekolah teologi ya, dan itu bisa dicek di PD Dikti memang namanya ada. Tapi yang anehnya, yang hanya sekedar mengaku-ngaku sekolah teologi ya, itu tidak pernah berani mereka tunjukkan ijazahnya ya. Alasannya sih katanya demi privasi katanya. Seperti contohnya ini, mantan pendeta dari Medan ini. Kalau memang alasannya karena privasi, tapi kenapa yang lain yang punya ijazah kayak Dan Cemumek, Agustan juga dulu pernah dia tunjukkan ijazahnya, tapi kayaknya bukan sederajat S1 ya, tapi lebih ke sekolah Alkitab yang 2-3 tahun selesai kayaknya ya. Jadi yang ada ijazah, ada bukti, mereka berani tunjukkan. Tapi yang cuma klaim, cuma ngaku, mereka bilang privasi, nggak boleh ditunjukkan. Kan lucu ya, standarnya udah ganda di sini ya teman-teman. Apalagi kalau kita lihat ini sepertinya mereka belajar dari kasusnya Kainama ya, yang ngaku-ngaku sekolah teologi ya, tapi sampai sekarang nggak ada buktinya, malahan sudah dikonfirmasi bahwa Kainama ini nggak pernah jadi mahasiswanya STT Jakarta. Apalagi sekolah di Haifa Israel yang nggak tahu di mana sekarang letak Haifa Israel itu. Karena orang Israel sendiri pun bingung Haifa Israel itu apa gitu ya teman-teman. Hadirin, karena di sini ada beberapa banyak orang yang pernah bertautan dengan soal musik. Soal musik. Ini ada soal musik.
Sehingga ini ada baru-baru ini, beberapa hari ini ada request pertanyaan dari Bapak dosen Rainer Ointo. Saya pernah bertemu beliau di Manado. Oh iya. Beliau adalah dosen di Unstrat. Universitas Samratulangi. Insya Allah di sana. Beliau dosen di Universitas Samratulangi. Kurang lebih begitu. Katanya begini. Titip pertanyaan ya. Apakah nyanyian ibadah di gereja itu berasal dari tradisi Mazmur atau Zabur Daud? Titip pertanyaannya pada Ustadz Kainama atau yang lain yang berkapasitas menjawab. Nah, karena ada kalangan pendeta di Sulut di Sulawesi Utara yang mengatakan hal itu, bahwa perintah beribadah itu, kenapa bernyanyi, bermusik di gereja itu karena terilhami dari tata cara Nabi Daud itu memuji Tuhan dengan bermain, memetik kecapi, Iya, kecapi. Bukan nyanyi. langsung marah dia, langsung tuh. Otomatis Iya. itu langsung. Jadi para pelawak ini mau membahas mengenai ibadah Kristen yang bernyanyi, apakah ada hubungannya dengan Daud yang bermazmur ketika memuji Allah. Kok jadi lucu ya, sampai metode beribadahnya orang Kristen aja dijadikan bahan gosip sama mereka. Seperti nggak ada yang lain yang bisa dibahas di agama Islam gitu loh. Atau apa memang menurut mereka ini agama Islam itu tidak menarik untuk dibahas kali ya? Sehingga saban hari yang mereka bahas selalu saja tentang Kristen. Pertanyaannya, mau ibadah Kristen itu bernyanyi atau tidak, berkaitan dengan Mazmur Daud atau tidak, urusannya apa dengan para pelawak ini gitu loh. Kok mereka yang sibuk? Tapi ya marilah kita dengar dulu apa jawaban mereka ya. Dan ini dimulai dari Kainama dulu. Ya, siapa yang menjawab dulu? Ustadz Kay atau Ustadz Kay dulu? Ya, baik. Nanti yang lain. Saya selalu mengajak setiap orang ketika ngomong apapun, sekali lagi, berbicara tentang apapun yang ada kaitannya dengan agama saudara-saudara kita tersayang, Kristen dan Katolik, wajib hukumnya orang itu tahu paling tidak dasar. Kalau di Islam disebut sebagai asbabul nuzulnya, asbabnya, penyebabnya apa. Kalau nggak tahu jangan bicara. Asal usulnya. Kalau nggak tahu jangan bicara. Kenapa? Nanti timbulnya kamu fitnah. Nggak boleh. Ya, musik. Apakah itu bertautan kebenarannya dengan Mazmur Daud? Katanya mizmor. Itu bahasanya mizmor. Mizmor itu tehillim. Tehillim itu artinya tulisan-tulisan puisi pujian, sajak, syair, ya, yang berkembang menjadi him, HYMN, atau bahasa Indonesianya himne, pujian, gitu. Nah, mulai dari Raja Daud yang sebetulnya dari awalnya memang sudah ada pujian-pujian dengan suara-suara yang berbeda tinggi rendahnya nada. Tapi kan zaman dulu orang nggak ngerti nada, nggak ada do is dear, a female dear, re a drop of morning sun, me the name I call myself, far a long long way to run, so I need a fooling train, la a not to follow so, t a dream of belong to, and then we go back to do 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 do. Nggak ada, itu nggak ada. Itu adanya kapan? Itu adanya kapan? Itu adanya kapan? Itu pertama kali timbul tahun 1527. 1500 tahun setelah Nabi Isa-nya sendiri udah naik, diangkat, dimuliakan Allah ke langit. Dia nggak tahu apa-apa soal nyanyi. Apalagi manortor. Bagaimana? Ya, itu silakan tanya siapa nanti episode tersendiri. Oh, iya. Iya. Itu khusus. Nah. Dari gereja saudara kita terhormat, Huria Kristen Batak Protestan. Apa yang gini-gini itu? Nah iya, Oh, iya. ada artinya itu. Silakan nanti episode tersendiri dengan Ya. Abang Mu'alaf Pendeta. Gimana Abang nyanyi dulu Singa. Ustadku? Oh, ada lagunya. Jiwaku ingin bernyanyi, memuji Tuhan. Sambil gini. Iya. Iya. Itu manortor lagunya. Jadi lagunya tuh diciptakan oleh Gorga namanya. Iya. Pendeta Gorga. Dan lagu itu diambil menjadi lagu Olimpiade Choir Church Choir Olympic.
Itu lagu itu diambil jadi lagu utama. Kalau nggak bisa nyanyi lagu itu nggak lolos babak penyisian. Iya. Jiwaku ingin bernyanyi, bernyanyi puji kanon, memuji Tuhan, gitu. Ya, akapela, kapel, ala kapel, seperti di kapel, gitu akapel. Baik, intinya lagi kita kembali. Musik itu adanya kapan sih? Bener nggak Mazmur Daud? Nggak salah. Kesian malu. Salah bukan? Ketong, ya. Salah. Daud tidak pernah mengajarkan nyanyi di dalam gereja. Tidak. Kalau memang mau dicari sebab akibatnya mengapa Kristen beribadah dengan cara bernyanyi atau seperti yang Kainama bilang asbabun nuzul katanya ya, harusnya ya dijawab aja gitu loh apa penyebabnya. Tapi si pelawak ini malah lari ke sana kemari, lari ke Tortor, lari ke Kur, lari ke Kenon. Ya seperti keledai liar lompat pagar lah ya. Dan dia bukannya mau mencari asbabul nuzulnya, tapi dia cuma mengambil kesimpulan berdasarkan opini pribadinya kalau Daud itu tidak pernah mengajarkan nyanyi-nyanyi di gereja katanya ya. Lah, emangnya di zaman Daud sudah ada gereja ya? Daud bernyanyi memuji Tuhan, entah itu di rumah ibadahnya orang-orang Israel pada waktu itu, atau bahkan ketika dia mengembalakan kambing domba di padang, itu dia juga sering menyanyikan lagu-lagu pujian untuk menyembah memuji Tuhannya dengan kecapi dan alat-alat musik. Lalu kalau kita bicara mengenai penemu nada do re mi ya, ini sebenarnya yang dibilang Kainama itu ngaco ya. Karena sejarahnya itu penemu nada do re mi itu adalah Guido de Arezzo ya pada abad 11 sampai 12 Masehi. Jadi dia membuat sistem notasi ini ya sebuah himne yang didedikasikan kepada Santo Yohanes, orang suci dari kalangan umat Kristen pada waktu itu. Dan di dalam himne itu memiliki lirik sebagai berikut. Ada ut quern lexis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve poluti, labil reatrum, sance Yohanes. Jadi ini dia asal muasal dari sistem notasi ya, do re mi fa sol la si do. Tapi ini kan cuma sistem ya, atau rumusan nadanya doang gitu ya. Bukan berarti sebelum sistem nada ini ditemukan, orang-orang sebelumnya itu tidak pernah bermusik, bukan ya. Karena musik itu sudah ada sejak zaman purbakala. Bahkan itu dicatat di dalam kitab Kejadian ya, di dalam Perjanjian Lama, bahwa nenek moyang pemusik namanya adalah Yubal yang dijuluki bapa dari segala orang yang bermusik. Jadi dari Kejadian, dari Perjanjian Lama sudah ada istilah bermusik, sudah ada orang yang bermusik. Jadi bukan ketika sistem nada do re mi ditemukan baru ada musik, bukan. Jadi Kainama ini memang suka sekali lompat pagar seperti keledai liar, seruduk sana seruduk sini, bikin kesimpulan sendiri yang nggak jelas teman-teman. Nah, jadi itu dia videonya ya teman-teman. Kita sudah melihat bagaimana para mualaf ini begitu kepo mengurusin agama lain. Nah, teman-teman mungkin tidak tertarik lagi mereka membahas kitab suci dan ajaran mereka sehingga ajaran tentang kekristenan mungkin lebih menarik untuk dibahas sehingga hampir setiap hari mereka membahas tentang itu. Namun kita akan membahas lagi apa yang dibahas oleh mereka terkait tuduhan dan fitnahan mereka bahwa firman Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk menyanyi-nyanyi di gereja. Nah, teman-teman, nyanyian itu merupakan bentuk pujian dan penyembahan kita kepada Allah. Kita bersyukur, kita menyampaikan bagaimana rasa keagungan kita terhadap keajaiban Tuhan, dan itu sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Dalam Mazmur itu ada banyak lagu-lagu Daud yang bukan hanya dia di sana bernyanyi, ada nyanyian Salomo, nyanyian Deborah juga ada. Bahkan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 9 sampai 13 di sana dikatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan.
Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Nah, teman-teman, jadi sudah jelas kita diajarkan bernyanyi untuk memegahkan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk mengingat segala perbuatannya, teman-teman ya. Itu sudah jelas di dalam firman Tuhan mengajarkan kita. Jadi kalau orang Kristen itu bernyanyi di gereja itu karena ada dasar Alkitabiahnya atau ada dasar firman Tuhannya, seperti juga yang tertulis dalam Wahyu 5 ayat 9 di sana dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, jadi ini bentuk nyanyian bagaimana kita harus bersyukur karena domba Allah telah disembelih, di mana kita sudah telah ditebus oleh kematian anak domba Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman. Shalom.